apa sih kekurangan pemerintah daerah kita nih? Nah, sebelumnya Bang, terkait persoalan hari ini juga saya melihat, ini saya larikan makanya beberapa tahun yang lalu, Mm-mm. Kiai Haji Muhammad Amin pernah berkata, seorang pemimpin adalah orang yang menderita. Mm-mm. Jadi ketika dia menjadi seorang pemimpin, lalu kemudian seolah-olah dia yang merasa berkuasa, dia merasa bijaksana, dia merasa kaya, lalu Mm. kemudian masyarakatnya tersakiti, Mm. itu bukan pemimpin yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita kedatangan tamu, salah satu ketua BEM di Indragiri Hilir, Universitas Islam Indragiri Hilir, UNISI. Selamat datang Pak Ketua. Siapa? Pak Presma nih, Presma Perdana datang ke podcast ini. Satu kehormatan. Terima kasih telah hadir. Ini Ahmad Hadi Akmal. Ahmad Alpian Hadi. Ya, Ahmad Alpian Hadi. Namanya sering disapa Alpian. Alpian. Dan izin kita di sini lebih kepada mempertanyakan tentang dinamika struktur-struktur organisasi di internal kampus itu seperti apa. Mulai dari kan tak semua orang tahu nih. Ya. Lebih ke situ. Hari ini gimana sih sistem BEM Unisi itu? Sebelumnya saya perkenalan loh Bang. Ya, Ya, siap, baik. siap. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Alpian Hadi, Presiden Mahasiswa Unisi periode 2023-2024. Iya. Jadi untuk internal Unisi sendiri, persoalan atensi politik ataupun dinamika politik yang ada di organisasi sendiri, organisasi yang ada di Unisi ada 36 organisasi. Di satu kampus tuh. Satu kampus ada 36 total keseluruhan. Dari Mm-mm. BEM sendiri sebagai eksekutor, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mm-mm. Di situ ada juga Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mm-mm. Kemudian ada UKM dan UKK, unit kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus. Mm-mm. Dia tuh yang izin kan? Ya, siapa? Dia kan setiap kampus kan punya organisasinya. Setiap kampus, setiap fakultas. Setiap fakultas punya BEM fakultas masing-masing. BEM fakultas Iya, masing-masing kan? Dan ada Dewan Perwakilan Mahasiswanya, DPM-nya masing-masing juga. Kalau untuk mencalonkan diri sebagai Presma itu sistemnya apakah bentuk dukungan setiap fakultas Kalau atau seperti apa tuh? untuk Unisi sendiri di situ ada namanya sebagai wadahnya itu pemilihan raya mahasiswa. Kalau di Indonesia sendiri KPU kan sebagai penyelenggaranya. Kalau kita kemarin di Unisi itu Pemira. Nanti di situ termasuklah ada persyaratan khususnya. Semisal minimal mahasiswa tersebut pernah menjadi pengurus di organisasi tingkat fakultas minimal mungkin. Minimal. Iya, minimalnya. Lalu kemudian minimalnya juga semester 7. Semester 7 baru bisa calon Presma. Baru bisa calon Presma. Kalau semester 1 semester 2 kan belum lagi main tuh. di Hima aja dulu Iya. kan. Hima Prodi. Enggak, maksud Abang lebih gini. Untuk tiketnya itu seperti apa? Kalau untuk tiketnya sendiri itu yang terpenting adalah memenuhi kriteria yang sudah dicantumkan oleh Panitia. komisi dari pemilihan raya mahasiswa tersebut. Itu tadilah, semisal dari kalau kita sendiri kan kapasitas terbesar memang mahasiswa di Unisi adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berangkat dari Fakultas Ekonomi. Kalau dari Unisi sendiri itu 40% mahasiswa adalah dari Fakultas Ekonomi. Ekonomi ya. Ya, Fakultas Ekonomi. Saya beranjak dari Ekonomi, menggait wakil dari Fakultas Pertanian kemarin. Oh, maksud saya gini, kalau kita partai politik, kalau partai politik itu kan untuk mendaftarkan salah satu syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau cawapres itu kan minimal mendapatkan jumlah berapa persen, misal 2 BEM kalau di Unisi tidak ada itu. Oh iya, artinya kan lebih kepada memang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan sebagainya. Ya udah, itu bertahun berapa terpilih kemarin? Terpilih bulan Maret 2023. Maret 2023. Iya, 2023. Baru-baru ini kan. Berarti
semangat nih ya. Sensasi dinamika di politik kampus. Saya Putra Indra Hilir, banggalah punya universitas salah satu di Riau yang hari ini terlepas dari sudut pandang lain. Saya sebagai Putra Inhil juga merasa bangga kita mempunyai universitas di daerah kabupaten. Untuk ke depan saya juga membaca profil pergerakan dari kawan-kawan BEM dan sebagainya. Hari ini kita lebih ke diskusi tentang peran mahasiswa terhadap, kita kan bentar lagi menghadapi pemilihan baik itu legislatif maupun presiden. Harapan kita khususnya untuk Kabupaten Indragiri Hilir ini supaya mahasiswa tuh melek mengerti tentang kualitas kita caleg dan presiden dulu ya, pilkada setelah itu harapannya seperti apa? Baik Bang, terima kasih. Tentu mahasiswa sendiri kan sebagai agent of control, iron stock, dan juga guardian value, tentu memiliki visi dan misi bagaimana nanti ke depannya baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Terkait pertanyaan Abang sendiri mengenai bagaimana sih pemimpin masa depan untuk Inhil ataupun dari caleg tersebut, presiden segala macam. Tentu untuk mahasiswa sendiri di internal Unisi memiliki harapan yang besar terkait ke depannya seperti apa. Yang jelas di sini hampir 90% mahasiswa Unisi adalah sebagai pemilih pemula, Bang. Iya, betul. Sebagai pemilih pemula, dan tentunya juga di sini saya sendiri mendorong teman-teman yang berorganisasi khususnya untuk menggaungkan ini kepada seluruh mahasiswa Unisi. Bahwasanya kita ada sebagai contoh kepada masyarakat bagaimana sih memilih pemimpin yang baik, yang kondusif, yang juga inovatif untuk kedepannya. Harapan kita kan apapun yang menjadi atensi politik untuk kedepannya, sifatnya adalah kalau untuk pendidikan ini adalah kemaslahatan bersama. Tidak ada persoalan politik yang ada di pendidikan, perekonomian, dan juga persoalan lingkungan. Itu adalah kemakmuran untuk masyarakat. Jadi jangan disangkut pautkan persoalan tersebut ke dunia politik, meskipun pendidikan sendiri adalah ruangnya berpolitik. Memang kita ada beberapa hal yang ya tidak hanya di Inhil ya, yang namanya kepedulian daerah terhadap dunia pendidikan baik itu negara dan sebagainya, dan amanah undang-undang pun mengatakan kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan itu melalui APBN. Kalau negara, APBD negara kan 20% dari baik itu APBN dan APBD. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda lah ya, banyak hal nih yang terjadi di daerah kita Kabupaten Indragiri Hilir ini. Apa sih kekurangan pemerintah daerah kita nih? Baik itu tentang pendidikan, baik itu tentang lingkungan. Kemarin saya juga sempat melihat kawan-kawan BUNISI melakukan aksi damai di gedung DPRD. Itu isu seperti itu bagian dari apa tuh? Harapannya terhadap pemerintah kah atau seperti apa? Sebelumnya Bang, terkait persoalan hari ini juga saya melihat, ini saya larikan makanya beberapa tahun yang lalu Kiai Haji Muhammad Amin pernah berkata, seorang pemimpin adalah orang yang menderita. Jadi ketika dia menjadi seorang pemimpin, lalu kemudian seolah-olah dia yang merasa berkuasa, dia merasa bijaksana, dia merasa kaya, lalu kemudian masyarakatnya tersakiti, itu bukan pemimpin yang baik, Bang. Nah, jadi itu kita larikan ke persoalan hari ini. Saya melihat untuk Inhil sendiri, Bang. Untuk Inhil sendiri, ini kok persoalan seperti ini disekat-sekat, dikotak-kotakkan. Semestinya yang sifatnya ini menjadi ruang lingkupnya Inhil, ini wajib untuk diakomodir oleh pemerintah daerah. Terserah dia bagian dari siapa. Kalau setelah perpolitikan selesai, hal tersebut dimenangkan, wajib untuk pemerintah merangkul keseluruhan. Selama ini tidak merasa dari peran pemerintah. Saya terus terang, kalau untuk Unisi sendiri saya merasa sangat kurang pola-pola yang diberikan untuk pemerintahan daerah terhadap pendidikan yang ada di Unisi. Itu sangat kurang sekali. Itu menurut Presma Unisi lah, itu dampak dari perbedaan politik atau seperti apa? Iya, saya rasa ke situ. Lagi-lagi saya katakan bahwasanya ketika berbicara tentang pemerintah daerah, ini wajib mengakomodir seluruh masyarakat yang ada di Indragiri Hilir, seluruh ruang lingkup yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Terserah dia bagian dari siapa. Memang pemerintah tak ada mengalurkan beasiswa ya?
hari ini satu pun tidak ada kalau terkait persoalan beasiswa untuk di Daerah. Unisi sendiri dari daerah. Ya kita nonsen lah kalau Iya. terlalu dalam ke sana kan. Tapi kalau kita kembalikan peran pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan kan tidak memandang sudut pandang berbeda warna politik. Iya. Kepedulian pendidikan itu sama saja mencerdaskan anak bangsa, membantu tingkat sumber daya manusianya juga, Iya. membantu ekonominya juga. Membantu ekonominya kan berbentuk beasiswa. Dalam arti membentuk mahasiswa juga tentu ada beberapa kriteria. Salah satunya ya setahu saya juga pernah pengalaman beasiswa itu kan ada 2 kalau nggak salah. Beasiswa Kalau prestasi dan beasiswa ya miskin. kurang mampu. Jadi kan itulah bentuk penghargaan pemerintah daerah ketika ada mahasiswa yang berprestasi di bidangnya, ketika ada mahasiswa atau mahasiswi yang kurang mampu, ya butuh bantuan dan sebagainya. Ya terlepas sudut pandang ada atau tidaknya, sebenarnya harus ada sih. Iya. Iya, harus ada, terlepas kalau kembali untuk kepentingan sudut pandang berbeda politik, itu beda hal. Iya. Ya. Kalau untuk isu-isu di bidang lainnya, apa sih pemerintah kita sekarang lah? Jadi kan Inhil ini kan hanya ada 2 tupoksi utama pendapatan masyarakat Inhil. Yang pertama adalah berkebun, yang kedua adalah nelayan. Jadi saya apakan kemarin untuk akumulatifnya keseluruhan hampir 70% masyarakat Inhil ini Petani. adalah bertani. Jadi kan ini dampaknya sangat besar persoalan lingkungan. Jadi kita hari ini bukan lagi berbicara tentang bagaimana kita makan besok. Iya. Tapi kita berbicara bagaimana anak cucu kita ke depan. Nah, jadi kita memang berbicara untuk 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan. Jadi hari ini terkait juga persoalan kami kemarin melakukan pergerakan aksi di gedung DPRD itu kan membahas juga persoalan lingkungan, Bang. Persoalan sengketa lahan dan segala macam, agraria. Untuk ruang lingkup Inhil sendiri ada beberapa titik. Ada saya ambil satu contoh itu di sana itu 5 tahun terakhir ini hampir 40 hektar itu kebun mati namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Itu hanya di desa, bukan di kecamatan ataupun di Itu kebun mati dampak dari abrasi lingkungan karena banyaknya penebangan pohon bakau, Bang. Nah, hal tersebut kan tentu orang tersebut berpikir bagaimana makan untuk hari ini. Nah, tidak adakah solusi dari pemerintah terkait persoalan itu? Andai kata ini terus kita lanjutkan, Bang, kita lanjutkan. Mungkin Abang sendiri merasa nih 10 tahun terakhir bagaimana keadaan air yang ada di Inhil, pasang surut yang ada di Inhil. Tapi hari ini mungkin di akhir tahun biasanya, Bang, ya. Itu air sudah naik mungkin bahkan sampai lutut kita, Bang. Kan sampai ke rumah dinas. Sampai ke rumah dinas, Bang. Itu tidak merasakankah perkembangan beberapa tahun terakhir ini apa sebenarnya penyebab utama mengapa air tersebut naik? Tentu ini adalah menjadi pembahasan khusus yang semestinya kita uraikan dan kita adaptasikan untuk solusi kedepannya seperti apa. Andai kata ini kita biarkan, lalu bagaimana nasib anak cucu kita ke depan, Bang? Betul. Dari pergerakan dari kawan-kawan BEM Unisi ini, ya bukan kita berbicara hari ini, bukan berbicara hari esok. Hari ini kan dampak yang telah terjadi itu kan menimbulkan bukan hanya sudut pandang perkebunan, tapi kan berdampak dari sudut kehidupan masyarakat. Ya, keseluruhannya, Bang. Memang ketika terjadi sektor perkebunan itu ya hampir hancur sektor perkebunan masyarakat itu, tentu itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Anaknya tak bisa berpendidikan, ekonominya, keluarganya jelas pendapatan yang tidak tahu apalagi dan sebagainya. Ya ada juga saya rasa kemarin saya juga pernah melihat video ada anak-anak generasi SD itu yang sekolahnya 1 bulan itu hanya 2 minggu sekolah, Bang. Karena sekolahnya menyesuaikan pasang surut air. Karena di sana itu tidak ada akses jalan untuk ke sekolah itu jalan darat, hanya ada lewat sungai. Jadi dia sekolah menyesuaikan pasang surut air. Kita apresiasi lah buat kawan-kawan BEM kepedulian terhadap dunia pendidikan dan sektor lingkungan juga berbarengan. Artinya di sini kita kan hari ini melihat
yang hancur, Iya, yang Bang. benar-benar hancur. Tapi kan kalau saya prediksi, kita kan mempunyai 20 kecamatan nih. Ya. Saya nggak tahu pasti ya. Memang kita anggap mungkin kota aja yang tidak ada perkebunan ya, Iya. kecamatan kota. Dari 20 kecamatan itu hampir-hampir ke perkebunan kelapa. Sampai saat ini kita tak tahu nih, semua kecamatan tuh hancur tak sektor perkebunan kelapanya tuh. Kalau untuk perkebunan yang dikatakan hancur, hari ini itu ada 3 kecamatan, Bang. 3 Ada kecamatan 3 sudah. kecamatan dari 20 kecamatan tersebut. Kalau yang dikatakan hancur, ini sudah bukan lagi berbicara tentang menghindari, tapi sudah bicara tentang mengobati, Bang. Iya. Mengobati. Jadi ketakutan kita juga ini akan terjadi di kecamatan yang lain. Iya, betul. Kalau untuk persoalan yang lainnya, mungkin dari tarif aja, Bang, dari harga. Iya. Betul, memang ini perlu juga menjadi perhatian serius. Kenapa BEM mendorong itu, meminta kepedulian pemerintah? Kita bisa mengambil kesimpulan ini kan berdampak ke dunia pendidikan juga. Iya. Jadi terlepas dari itu semua, kepedulian BEM itu memang ya mengingat kalau ketika generasi orang berpendidikan khususnya di Universitas Islam Indragiri juga, kalau tak ada orang kuliah gara-gara tak ada duit kan tak bisa juga nih. Iya. Kacau. Karena anak generasi tak ada lagi duit, orang tua kan mau mengolah anak juga tidak ada duit. Nah, ini kan bentuk kepedulian kawan-kawan merasa kalian harus menjaga generasi kalian ke depan tuh tetap ada. Harapan untuk pemerintah kita ke depan ini, baik itu tentang dunia pendidikan, baik itu tentang evaluasi izin lingkungan dan sebagainya. Harapan BEM Unisi untuk pemerintah ke depan itu seperti apa? Terkait persoalan harapan juga untuk Unisi sendiri, Bang, Mm, dari sektor pendidikan, andai kata orang tersebut memiliki perekonomian lebih, takkan mungkin dia mau menyekolahkan ataupun menguliahkan anaknya di Unisi. Mungkin saya boleh cross check satu persatu, tidak ada satupun anak yang dari elemen pemerintah yang mungkin perekonomian di atas rata-rata ataupun dari anggota dewan yang kuliahnya di Unisi. Kalau dia memiliki perekonomian yang lebih, dia kuliahnya keluar. Dalam artian Unisi perlu untuk diperhatikan persoalan pendidikan. Itu poin utamanya, Bang. Yang kedua, terkait persoalan hari ini, esok ataupun nanti, untuk Inhil sendiri, persoalan lingkungan, untuk pemerintah, hari ini kita adalah negara berkembang yang tidak kekurangan dengan kekayaan alam. Iya. Maka jangan terfokus pada investor-investor asing. Manfaatkan saja ruang lingkup yang ada, kelola dengan sebaik-baiknya. Kita tidak kekurangan orang memiliki inovasi yang tinggi. Betul. Manfaatkanlah SDM yang ada di internal Indonesia sendiri. Iya. Lebih kepada mendorong manfaatkan kekayaan alam Indragiri Hilir itu bisa menjadikan karya-karya serta membuka lapangan kerja yang luas untuk masyarakat. Ketika kepedulian pemerintah terhadap masyarakat juga akan timbul. Iya, Bang. Nah, peran pemerintah terhadap masyarakat juga sangat penting. Hari ini kan yang sering menjadi contoh itu, pemerintah itu dilihat membangun itu kan fisik, tapi kan bukan seperti itu. Iya. Pemerintah kan membangun itu kan bukan hanya sekedar bentuk fisik, bentuk bangunan dan sebagainya, tapi ada bentuk membangun sumber daya manusianya. Salah satunya dengan pendidikan. Nah, hari ini Universitas Islam Indragiri Hilir hadir tentu meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, kepedulian itu juga yang dibutuhkan teman-teman dari Unisi melalui BEM hari ini. Harapan mereka juga ya semoga lah pemerintah ke depan itu tingkat kepedulian pemangku kebijakan kita, ada rasa kepedulian mereka terhadap Unisi. Ya terlepas itu ada kepentingan politik dan sebagainya, jangan dicampur adukan. Ya, jangan campur adukan. Ini pendidikan, bagaimana kalau seandainya ruang pendidikan juga dicampur adukan, bagaimana nasib bangsa ke depan? Nah, seperti itulah pertanyaan besarnya, Pak. Iya. Kalau andai kata dicampur adukan. Teman-teman Unisi tahunya dia berpendidikan, dia tak mengerti kemana arah Unisi berpolitik. Yang tahunya mahasiswa itu menuntut ilmu di Universitas Islam Indragiri, tapi tidak mengikut arah politik, karena memang inti dasarnya
pendidikan itu bukan untuk kepentingan politik. Iya, Kalau berpolitik ya ya boleh. boleh. Jadi di sini juga harus ada perbedaan. Kedewasaan pemimpin kita ke depan juga sangat dibutuhkan. Iya. Kita tak ingin ada gara-gara perbedaan pandangan pemilik universitas atau yayasan itu berbeda warna tapi berdampak ke mahasiswa. Itu kan tidak seperti itu. Pemimpin yang berhati jiwa dan besar siapapun yang terpilih, ketika dia terpilih merangkul semua Semua kalangan untuk membangun Inhil. lebih baik ke depan. Ya betul. Itulah harapan-harapan dari teman-teman Unisi khususnya pada hari ini. Alhamdulillah, dan suara-suara mahasiswa juga kita butuhkan. Iya. Memang peran mahasiswa terhadap fungsi kontrol mahasiswa terhadap pemerintah, pemangku kebijakan dan lain sebagainya ini sangat penting. Ini nilai asupan gizi lah. Iya. Jangan jadikan kritikan mahasiswa itu alergi. Ya, kadang kan mahasiswa ini sebagai pensupport, sebagai pendorong dari kinerjanya pemerintah, Iya. tatkala juga mesti harus menjadi pengkritik Iya. ketika kebijakan tersebut tidak akurat apa segala macam. Ya, itulah yang menjadi PR kita ke depan. Semogalah teman-teman Unisi tetap berada di garis depan untuk membela hal-hal yang dianggap belum menjadi perhatian pemerintah. Itu juga saya rasa sangat penting. Mungkin melalui ruang podcast ini, ya jujur, Abang salah satu membuka ruang seperti ini ingin memberikan wadah bagi Iya. teman-teman siapapun dia, selagi dia tidak mempunyai nilai-nilai informasi yang hoak dan sebagainya. Selagi itu betul, selagi itu penyampaiannya memang berbentuk wajar dan sebagainya, tetap kita kasih ruang. Kita tak pernah membatasi, dan Abang juga tak pernah ini harus orang ini, harus Ya. orang ini dan sebagainya. Itu tidak. Wadah ini adalah harapan saya melalui teman-teman yang hadir di podcast saya, menjadi harapan salah satu keterwakilan yang diinginkan masyarakat. Dan hari ini saya datangkan Ketua Presma Unisi. Inilah yang terjadi salah satunya. Mungkin banyak persoalan yang lain yang mungkin bisa kita gali lagi ke depan, dan itu jadi harapan-harapan kita. Kebetulan kepala daerah kita udah hampir habis nih, dengan timbul lagi nih akan timbul lagi pilkada. Harapan BEM Unisi terhadap kepala daerah yang akan terpilih ke depan itu apa? Dan harapannya siapapun nanti menjadi pemangku tertinggi di pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, mohon untuk ditingkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, karena pendidikan adalah sebagai sektor utama bagaimana generasi ke depannya itu. Karena juga mahasiswa sendiri adalah sebagai iron stock, sebagai cadangan untuk masa depan. Bagaimana nasib Inhil sendiri jika yang kita pikirkan adalah hari ini, maka cobalah kita ulas, kita refleksikan diri bahwasanya Indonesia bukan lagi negara kecil. Ya. Dengan yang kapasitas pulau beribu-ribu, dengan ruang lingkup yang besar, dengan jumlah masyarakat 200 juta lebih, itu bukan lagi negara yang berkembang. Sudah dikatakan hampir negara maju. Tapi jika pola-pola yang diterapkan pemerintah masih berbicara tentang, kalau bahasa kasarnya, mengenyangkan diri sendiri untuk saat ini, maka negara ini akan stagnan seperti ini. Betul. Jadi kalau untuk sektor pendidikan, maka itu adalah sebagai garda terdepan bagaimana kebaikan negara ini ke depannya. Sudut pandang dari teman-teman Unisi ini lagi-lagi lebih kepada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kita tidak ingin lagi ada ketimpangan. Itu sangat terpenting juga ke depan, menjadi pola pikir dan generasi juga. Siapapun pemimpin kita ke depan, harapan dari teman-teman Unisi ini semoga terwujud. Ya, aksi, kritikan siapapun ke depan itu tetap ada. Karena jadikan aksi dari teman-teman mahasiswa itu suplemen untuk menjadi kepala daerah itu menjadi lebih segar, menjadi lebih baik. Jadi kita harapkan, saya sangat berharap lah secara pribadi, mungkin hampir sama lah pemikiran dari teman-teman mahasiswa Unisi. Kita tidak ingin kepala daerah kita tuh alergi dengan kritikan. Menurut sudut pandang BEM Unisi lah, Inhil ini butuh
sistem pengelolaan tata kota, sistem pengelolaan kebersihan kota, sistem pengelolaan pasar dan sebagainya. Itu kalau dari sudut pandang BEM Unisi seperti apa? Terima kasih. Jadi ini menurut sudut pandang kami terkait persoalan tata kelola kota ini sangat butuh perhatian lebih juga, Bang. Karena melihat hari ini kondisi tata kelola kota yang sangat memprihatinkan. Perlu untuk kita perbaharui. Hal seperti apa yang perlu kita perhatikan? Semisal adanya drainase, habis itu persoalan got-got, Iya, segala betul, macam, betul. dan juga titik-titik untuk penumpukan sampah. Iya. Karena untuk di kota Temilahan sendiri, di kota itu tidak ada satupun tempat untuk tatanan untuk Tempat pembuangan sampah. Jadi, Tapi kemarin kalau nggak salah kan ada yang namanya Jumat bersih. Itu jalan nggak lagi? ya maklum lah kalau untuk Temilahan sendiri. Memang kita Ketika ada ti- kritikan panas, langsung eksekusi. iya. Lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Makanya itu adalah sebagai pemangku kebijakan, kami juga dari teman-teman BEM, khususnya mahasiswa Unisi, akan selalu mengakomodir keseluruhan, meskipun tidak terakomodir keseluruhan. Iya, betul. Tapi kami akan mengakomodir apapun yang semestinya untuk menjadi kinerja dari pemerintah yang sifatnya adalah membangun. Itu akan selalu kami suarakan. Hal seperti ini mesti untuk kami sampaikan bahwasanya masyarakat butuh itu. Iya. Kalau kita melihat ya terlepas dari kabupaten kita ini kabupaten tertua lah ya. Ya, Kabupaten tertua. Memang pengelolaan tata kota kita nih agak sedikit kurang bagus lah ya. Iya. Kalau kita melihat memang entah salahnya dari sono-sononya ya, atau dari pemerintah sekarang, tapi kan kita hari ini melihat kurangnya inovasi, Bang. Kurangnya inovasi di dalam pengelolaan tata kota. Ya contoh saja ya karena kita daerah banyak gang, Iya. itu kan kepedulian terhadap hal-hal yang sifatnya kebersihan itu juga sangat penting. Yang kedua kan kita sering terjadi kebakaran. Iya. Kebakaran itu selalu menjadi, saya juga pernah mendatangkan Kadis Damkar itu selalu menjadi hambatan itu masalah sumber air. Mereka harus ketika datang 6 mobil atau 5 mobil habis, harus mendatangkan lagi, kan stok airnya tidak ada. Artinya kan kita tak mempunyai hidran setiap jalan kan. Setiap jalan, Nah, itu kan menjadi kepedulian kita juga. Musibah siapa yang tahu? Iya, musibah siapa yang tahu. Memang hidran ini menurut saya sangat perlu di Kota Temilahan. Karena melihat tata kota kita ini, ya kita beda dengan kota besar. Kota-kota daerah yang baru ya, baru berkembang otonominya baru. Kayak di Siak, itu kan gang memang bisa masuk mobil mereka. Kalau kita gang 2 motor aja susah. Adanya hidran di setiap jalan lah. Karena kita juga hidran itu kan sifatnya menghubungkan dengan PDAM nih airnya. Jadi kan itu salah satu dukungan pemerintah, antisipasi pemerintah terhadap masyarakat agar masalah-masalah bencana ini cepat teratasi. Memang alhamdulillah lah sudut pandang dari kawan-kawan BEM Unisi yang sifatnya membangun, kritikan yang membangun, juga tidak ada permasalahan kalau kita melihat ya. Jadi kita tidak ingin juga hasil diskusi kita malam ini menjadi asumsi politik liar ke depan, karena kita menghadapi pemilu ini ya bisa-bisa saja dipelintir orang dan sebagainya. Namun hari ini kan kita lebih mengambil sudut pandang mahasiswa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin hari ini alhamdulillah BEM Unisi bersmanya yang hadir, ya mungkin ke depan juga saya akan mengundang dari kawan teman-teman kampus lain yang ada di Inhil. Ya semoga harapan-harapan kita semuanya pada hari ini menjadikan pelajaran untuk pemimpin atau PR bagi pemimpin kita ke depan. Ini kan masukan. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin hasil diskusi kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Mungkin di lain waktu dengan tema yang berbeda,
dengan sudut pandang dan permasalahan yang berbeda kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Iya. Pak Presma Sama-sama. telah hadir, telah memenuhi undangan kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.